Ya, nama saya Suto. Saya asli pribumi sini. Kebetulan saya juga di sini dipercaya untuk apa ya, eh, menjaga hutan. Dalam artian itu saya sudah dari kecil di sini. Jadi udah hampir 36 tahun Di hutan ini ya Mas? di hutan ini. Jadi gini Mas, hutan ini menurut masyarakat setempat itu bisa dikatakan hutan yang wingit, yang angker gitu loh. Nah, mungkin dari segi narasumber yang ada, terus kami juga melakukan penelusuran sendiri sama teman-teman. Di sini dulu juga merupakan ada kaitannya dengan sejarah Majapahit, Mas. Berhubungan Mas? Berhubungan dengan Majapahit. Waktu itu zaman Browijaya melarikan diri itu, dia sempat singgah di hutan sini untuk bersembunyi ataupun menenangkan diri. Nah, nanti di sana juga ada yang namanya titik lokasi itu hutan tutuban. Itu biar artinya biar tertutup, tidak ada orang satupun yang tahu. Hingga sampai saat ini misteri itu pun belum waktunya untuk terungkap, Mas. Belum tahu, banyak orang yang belum tahu. Hanya masyarakat lokal. Waktunya? Belum waktunya, Mas. Saya rasa itu belum waktunya. Belum waktunya ya? Suatu saat nanti semua misteri di tanah Jawa ini akan terungkap dengan beriringnya waktu. Di sini makanya dikategorikan wingit itu karena di salah satu bagian dari hutan ini ada yang memang bisa dikatakan zona merah, dan di situ ada sungai. Nah, sungai itu telah menelan korban sebanyak 11 orang. Ya karena contoh kecil begini, orang luar dari desa sini itu kalau membawa kayu ataupun ranting ataupun batu ataupun apa saja yang dari situ, kalau nggak ada izin, dipercaya dia akan mendapat halangan ataupun musibah. Artinya nggak Gitu. sembarangan orang. Ya, jadi nggak sembarangan orang itu kuat menerima barang dari sini gitu. Dan sini masyarakat setempat sendiri sudah membuktikan bahwasanya keangkeran di sini sudah sampai ke luar Pulau Jawa. Ya, maksudnya ibaratnya ada orang yang istilahnya punya masalah, terus istilahnya dijailin orang. Nah, nanti pakai perantara media, ada apa batu, apa tanah itu bisa untuk menetralisir ataupun bisa untuk apa ya, istilahnya kalau atau penyembuhan segala macam itu Mas. Oh, Jadi ya, jadi ini udah menyebar ke luar Jawa sebenarnya. Ya masih sangat kental sekali Mas. Masih sangat kental sekali karena ya masyarakat kami masih mempercayai dan masih nguri-uri adat istiadat di desa kami Mas. Jadi dari segi hal mistis mungkin sangat sangat membantu untuk apa ya, istilahnya membentengi warga. Di di sisi lain manfaat secara umum hutan tetap terjaga Mas. Tidak ada perusakan hutan.
Mungkin di situ menurut kami itu adalah pusat dari energi yang ada di situ. Itu adalah pusat dari zona merah tersebut. Dan masalah air sebelumnya dimanapun tempat kita harus permisi mas, permisi, karena kita juga hidup, mereka juga hidup, jadi kita sama-sama di alam ini dan kita menghargai mereka gitu loh mas. Kita izin, istilah kita permisi gitu loh. Nah untuk masalah air dan sebagainya tadi, air itu menurut kepercayaan warga masyarakat itu adalah air yang sering digunakan untuk menyembuhin orang mas. Jadi itu tuh media untuk menyembuhkan orang dari berbagai penyakit gitu loh mas, terutama yang berkaitan dengan mistis. Menurut penelusuran kami sama teman-teman kami itu dan berbagai sumber yang ada di masyarakat, di situ yang menghuni di situ banyak sekali mas, dari para leluhur sampai dengan dari kerajaan Majapahit juga ada, terus leluhur-leluhur, terus yang pokok di situ yang sering di area tadi zona merah tadi, salah satunya adalah salah satu empu yang di masa Majapahit dulu mas. Ya, mungkin saya nggak akan menyebutkan itu empu siapa, ada di situ. Masih banyak lagi yang dari para leluhur itu yang sering singgah di situ sampai saat ini. Dari para syekh juga ada yang di situ. Tapi mungkin nggak satu tempat, mungkin agak geser, mungkin ada. Ya kalau untuk masyarakat sendiri itu nggak semua masyarakat desa itu bisa ke situ, dalam artian menggunakan media di situ, tapi harus menggunakan perantara orang-orang yang dituakan di situ gitu loh mas. Kalau orang luar nggak sembarangan bisa tahu mas, tapi kalau khusus untuk orang desa setempat ya semua udah tahu mas. Udah jadi udah kayak udah menyatu gitu loh mas. Ya banyak sekali orang dari luar itu tahu, cuman dia pengen apa sih, membuktikan sendiri juga sering itu, cuman hasilnya apa ya, justru membahayakan orang tersebut gitu loh. Kadang dia ada yang merasa pintar, merasa sakti segala macam, datang itu pengen pembuktian sendiri gitu. Ya itu enggak, sampai sekarang belum ada yang berhasil. Sampai sekarang belum ada yang berhasil. Tapi memang tadi kerasa juga sih. Ya ibaratnya dari segi namanya aja itu kan tutupan, itu kan tertutup, nggak boleh sembarangan orang gitu loh. Di situ lebih cocok untuk menenangkan diri mas. Jadi kalau kita punya pemikiran yang ruwet, yang suntuk, itu ke situ, terus ibarat kalau bagi yang muslim mungkin ya kirim-kirim doa segala macam. Nah itu di situ nanti bisa pikiran kita jadi tenang mas, hening, tenang, adem. Nah disitulah Kembali ke alam ya. iya, jadi lebih ke penyatuan diri dengan alam mas. Ya seperti sungai-sungai yang lain, cuma itu sungai yang berpalung dalam. Sebenarnya nggak dalam sih, cuma kalau kemarau panjang itu cuma 3 meter ya paling dalam. Artinya sebenarnya nggak dalam banget ya? Iya nggak dalam banget. Jadi di situ juga nggak ada rongga-rongga batu yang itu, nggak ada. Karena airnya tenang loh mas. Airnya tenang dan di situ enak sekali untuk bermain di situ. Nah suatu ketika ada masyarakat yang namanya itu tadi sama teman-temannya dari habis sekolah, dia berenang di situ sambil lotisan kalau bahasa Jawa. Lotisan. Nah akhirnya
Dia renang, nggak lama kemudian dia melambaikan tangan kayak orang dada mau pamit. Habis itu tenggelam. Dan bisa diketemukan itu karena kita waktu itu masyarakat, bukan saya tapi masyarakat waktu itu menghadirkan tokoh masyarakat atau sesepuh masyarakat buat istilahnya memberi syarat biar itu ketemu, karena itu lama nggak ketemu mas. Kalau secara logika kalau cuma 3 meter kan nggak begitu dalam, tapi harus memakai ritual tertentu akhirnya bisa diketemukan kembali. Dan anehnya di situ kalau orang tenggelam kan minum air lah, kalau enggak perutnya ada air, tapi itu enggak sama sekali. Dan dari saat itu kedung itu ya dinamakan kedung itu tadi. Korban terakhir ya? Iya, korban pertama. Korban pertama ya? Iya. Itu korban pertama. Terakhir Nah, sampai setelah itu setiap tahun ada, setiap tahun ada, setiap tahun ada gitu mas. Di situ kalau menurut mata spiritual kami di situ ada kayak rumah mas. Jadi ada kayak pengrekrutan keluarga gitu loh mas. Iya mereka yang milih. Yang terakhir itu dari kota gitu aja ya. Saya sebenarnya dari kota itu punya temen di daerah sini. Itu dia main terus nginep. Nah pagi buta itu dia mau nggak mau harus mandi di sungai itu. Padahal belum pernah. Ada panggilan kayak dituntun. Yang temennya yang memboncengin tadi udah merasa ini nggak wajar. Akhirnya di apa sih dinamanya bahasa Jawa diblasuk ke itu. Nah itu tapi si korban ini tahu ini salah, ini bukan ini jalannya, harusnya sana tadi. Nah, sampai di lokasi dia cuma langsung pamit sama mau mandi, udah. Padahal posisi itu airnya keruh mas, musim hujan. musim hujan itu? Iya. Jadi dia nekat tetap mau mandi? Iya, ya akhirnya itu tadi perutnya tetap kempes. Kalau masalah ngeruat itu mungkin dari pihak korban mas. Kalau dari pihak warga sendiri untuk menurut kepercayaan yang masih ada itu mungkin sudah kalau perjanjian bukan perjanjian sih tapi kesepakatan mungkin yang lebih ininya kesepakatan bahwanya kalau istilah dia meminta korban itu di luar daerah sini mas, jadi orang luar itu mungkin orang sini ya. Orang sini cukup sekali aja. Oh, sebelum pemandian WW itu juga ada mas. Apa itu kayak yup biasa kalau dilihat secara mata awam biasa, cuma kalau di supranatural itu adalah sebuah pasar mas. Oh pasar ya? Iya ada pasar. Nah pasar itu ya kayak layaknya manusia, ada pasar buah segala macam. Jadi kehidupan kita sama kehidupan mereka itu hampir sama mas. Oh, menyerupai kita dong berarti mas ya? Iya, iya. Cuma kalau di sana itu nggak ada siang, nggak ada malam. Pas tadi kita lewat juga ada kegiatan mas tadi? Mulai mas, Oh, mulai kegiatan? mulai kegiatan. Pasar apa mas? Berarti? Saya nggak tahu nama pasarnya. Tapi emang tempat itu ya? Iya, itu memang pasar di situ. Kalau pemandian WW itu sebenarnya apa ya? Itu kan sumber mata air itu kan kalau kemarau panjang sering digunakan oleh warga mas. Cuman di sisi hal mistis itu setiap malam Selasa Kliwon itu sering dipakai untuk pemandian WW Selasa Kliwon. Dan yang pernah membuktikan itu teman saya dulu, tapi syaratnya dengan telanjang bulat mas. Ngintip dari agak jauh dari balik itu ya? balik pohon lah. Nah itu mengintip ada WW yang sedang mandi di situ sama nyuci. WW itu dia posisi waktu itu dia melihat
Matanya wewe itu ada 3 mas, yang satu di belakang. Ya ngeri lah mas, ya kayak kuntilanak. Dibilang kayak susunya panjang, Ya, badannya gede. ya, tapi ya model kayak kuntilanak, cuman kan posturnya beda. Lebih ngeri lagi, lebih serem lagi. Wah, itu mengganggu nggak mas? Kalau ya sebenarnya bisa mengganggu sih mas. Kalau di sini di hutan ini kebetulan saya rasa tergantung niat mas. Niat pengunjung kalau mau masuk, niatnya baik ya baik, dia welcome. Sebenarnya welcome mas. Dia nggak mau mengusik kalau tidak diusik. Gitu mas. Ya seperti manusia aja. Kita nggak mau diusik kalau kita nggak mau mengusik kalau nggak diusik. Tergantung kita bertamunya. Ya, gitu. Iya. Karena yang menghuni di sini adalah sesepuh para leluhur, jadinya ya seperti ya emang itu leluhur kita dulu, gitu loh. Kalau masalah untuk yang suka ganggu penampakan segala macam itu kan ibaratnya jin-jin yang istilahnya kategorinya ya gitu loh. Belum lama, 4 hari yang lalu. Jadi cuma iseng-iseng kita curiga di situ ada apanya, kok ada kayak sinar gitu kan. Nah, langsung kita ambil foto, kita foto, nampaklah itu. Kalau saya pribadi, saya mengakui saya orang Jawa asli, dan orang Jawa itu punya pedoman ojo nglalek kejawani mas. Gitu. Jangan melupakan Jawanya, gitu loh mas. Dan itu adalah peninggalan leluhur kita, gitu loh, yang harus dilestarikan.